kantor ini tuh banyak yang burnout gitu, belum tentu yang bermasalah organisasinya gitu. Tapi kita harus riset dulu nih, jangan-jangan orang-orangnya juga belum cukup punya kesadaran terkait dengan dirinya kayak gitu. Jadi penyebabnya tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing individunya. Tapi kebanyakan ya tadi tekanan, workload, dan lingkungan yang toksik. Segala macam masalah tuh self-awareness gitu. Ketika kita udah tahu nggak cuma kelebihan kekurangan ya, tapi apa yang kita butuhkan, kapan kita bisa termotivasi, kapan kita harus berjeda, itu kan self-awareness juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Operasi. Jumpa lagi di podcast Operasi atau obrolan penuh inspirasi. Ini adalah podcast milik Ailing Group yang sebenarnya sudah cukup lama hiatus gitu ya. Nah, ini ke depan insya Allah kita akan lebih rutin lagi konten di sini. Ini adalah rumah bagi semua karyawan Ailing untuk menyampaikan ilmu-ilmunya di sini. Sebenarnya tujuannya adalah untuk berbagi ilmu dan mengedukasi. Nah, alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial banget di episode kali ini, yaitu Kepala Departemen SDM di Ailing, yaitu Arika. Selamat datang ya Arika. Episode kali ini kita akan berbicara tentang burnout nih Arika. Nah, sebenarnya definisi burnout itu apa sih, Rik? Kalau dari saya sendiri sih baru pertama kali mendengar burnout itu waktu masa-masa pandemi itu ya, mungkin kurang lebih 6 tahun yang lalu. Sebenarnya definisi burnout itu apa sih? Oke, nah burnout ini mulai familiar di semua kalangan ya Mbak Nisa ya. Padahal sebenarnya burnout ini ditemukan pada tahun 1970. Jadi wow. Tahun 70 itu udah ada istilah burnout sebenarnya. Ditemukan oleh ilmuwan psikologi namanya Herbert, yang dia sebenarnya itu berawal dari fenomena yang ada di pekerjaannya dia gitu. Bahkan di situ juga melibatkan tenaga kesehatan. Yang dia teliti waktu itu tenaga kesehatan. Kenapa nih tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit itu kok kurva performance-nya menurun gitu secara signifikan. Ternyata setelah dia teliti gitu ya, ternyata mereka semua mengalami yang namanya burnout. Jadi istilah pertama kali burnout itu dicetuskan oleh Herbert di tahun 1970. Nah, sebenarnya definisi burnout itu sebenarnya mirip sama kelelahan dan stres gitu ya. Tapi burnout itu lebih tinggi tingkatannya daripada kelelahan atau stres yang selama ini kita sering dengar gitu ya. Jadi burnout adalah kondisi kelelahan secara emosional yang ditandai oleh beberapa gejala maupun kondisi psikologis yang negatif yang termanifestasikan oleh gejala fisik, kognitif maupun emosi gitu. Mungkin singkatnya kalau misalkan kita lagi ngerasa capek gitu ya Mbak Nisa ya, lelah sama kerjaan gitu ya, terus kita ngerasa butuh nge-recharge dengan mungkin kita jalan-jalan atau kita olahraga, itu kita bisa recharge tuh, udah mulai bisa semangatnya tuh lebih naik lagi gitu ya. Nah, di kondisi burnout ini terjadi akan sepanjang waktu gitu. Jadi kalau misalkan kita udah ngerasa nge-recharge tapi rasanya nggak cukup memenuhi apa yang kita butuhkan, rasanya tetap capek gitu. Nggak cuma fisik ya, mungkin bisa jadi juga ada tadi ya termanifestasi dengan gejala fisik gitu ya. Misalkan ada perubahan perilaku tidurnya, misalkan sepanjang hari bisa tidur gitu ya, atau bahkan susah tidur, atau gampang bangun, atau juga ditandai oleh gejala perilaku makan yang mungkin sebelumnya tuh seimbang makannya, tiba-tiba bisa berantakan gitu, makan makanan yang nggak bernutrisi, atau justru malah nggak nafsu makan. Nah, itulah beberapa tanda yang signifikan yang sering dijumpai di kondisi burnout. Menarik sekali ya Sobat Operasi, itu tadi definisi burnout yang sebenarnya ternyata. Jadi mungkin bahasa singkatnya burnout itu kelelahan yang kronis gitu Rik ya, yang tidak mudah sembuh dengan effort-effort yang kalau kita stres ringan gitu ya, yang biasa kita melakukan. Menarik tadi kamu juga sempat menyebutkan tentang nakes gitu ya. Ternyata awalnya di nakes. Ini relate dengan artikel yang beberapa waktu lalu saya baca. Jadi ternyata di industri kesehatan itu tingkat burnout-nya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan industri lainnya. Bahkan penelitian tuh menyatakan lebih dari 70% SDM yang bekerja di industri kesehatan termasuk tenaga kesehatannya sendiri itu mengalami burnout sekitar 70-74% ya. Ini secara statistik ternyata relate gitu ya, dan ternyata memang awal mulanya teori burnout juga dari lingkup industri kesehatan itu ya. Okay. Nah, selanjutnya nih Rik, setelah kita mengetahui definisi burnout, boleh dijelaskan lebih detail nggak penyebabnya burnout itu apa sih sebenarnya? Okay. Penyebab burnout tentu berbagai macam ya Mbak, faktor-faktor yang membuat orang tuh jadi burnout.
Jadi kita nggak bisa berpatokan pada satu penyebab atau dua penyebab aja gitu. Lagi-lagi dihubungkan dengan kondisi individu itu sendiri. Tapi kebanyakan sih beberapa teori atau beberapa penelitian itu menyebutkan beberapa penyebab yang mungkin sering dijumpai ya. Ini nggak mutlak ya, tapi yang sering dijumpai adalah biasanya karena load pekerjaan, kemudian karena workload ya, terus kemudian karena juga bisa jadi lingkungan yang tidak mendukung atau toksik gitu ya. Ada kan beberapa tuh menganggap bahwa mungkin rekan kerja atau lingkungan kerjanya tuh nggak mendukung dia bertumbuh gitu. Kemudian juga luka pengalaman di tempat kerja, misalkan dia pernah merasa punya pengalaman tidak dihargai gitu misalnya, atau dia merasa kebutuhannya tidak terakomodir di kantor itu atau apapun itu. Yang jelas penyebab ini dihubungkan dengan kebutuhan individu itu sendiri gitu. Apakah kebutuhan dan juga kesadaran dirinya ketika bekerja itu cukup ketika dia melakukan pekerjaan, itu akan relate banget gitu. Maksudnya gini, ketika orang mungkin memandang satu situasi gitu ya yang sebenarnya itu biasa aja menurut versi kita gitu ya, tapi menurut orang lain nggak biasa. Nah itu kan tentu berhubungan banget dengan kepribadiannya, pengalaman masa lalunya, yang kemudian diinternalisasi dan diyakini bahwa itu menjadi penyebab burnoutnya. Yang kemudian dia juga nggak bisa meregulasi itu gitu, nggak bisa meregulasi perasaannya dia, nggak bisa meregulasi emosi dari kejadian yang nggak bisa dia kendalikan, sehingga akhirnya kegagalan meregulasi satu situasi atau kejadian ini yang menyebabkan dia itu burnout. Terus ditambah lagi dia nggak meregulasi emosi kan, akhirnya ketumpuk ya perasaan kecewa. Kan di pekerjaan itu kita nggak mungkin bisa lepas dari tantangan dan juga mungkin masalah pekerjaan gitu ya. Nah gimana cara individu meregulasi itu yang menentukan apakah dia bisa berpotensi burnout atau enggak kayak gitu. Jadi bisa jadi kita melihat satu kantor ini tuh banyak yang burnout gitu, belum tentu yang bermasalah organisasinya gitu. Tapi kita harus riset dulu nih, jangan-jangan orang-orangnya juga belum cukup punya kesadaran terkait dengan dirinya kayak gitu. Jadi penyebabnya tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing individunya, tapi kebanyakan ya tadi tekanan, workload, dan lingkungannya toksik. Oke, menarik sekali. Ada nggak penyebab lain selain workload nih, misal bagi teman-teman yang mungkin masih kuliah, masih sekolah, itu mungkin nggak sih terjadi burnout juga? Atau mungkin bagi ibu rumah tangga gitu ya, mungkin nggak sih terjadi burnout juga? Mungkin banget gitu. Mungkin, ya. Walaupun memang secara teori burnout itu lekat kaitannya dengan pekerjaan. Cuman di era yang berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, workout itu dikaitkan bisa dengan banyak setting ya, setting rumah tangga, setting keluarga, setting pertemanan kayak gitu ya. Sebenarnya burnout itu ya intinya kelelahan yang berkepanjangan secara waktu dan ditandai dengan beberapa gejala fisik, kognitif ataupun perasaan tadi gitu kan Mbak. Intinya ya kalau misalkan ada kondisi yang kita temui seperti itu, berarti bisa dibilang dia punya kecenderungan burnout gitu ya. Jadi, tadi kan kamu nyebut tentang gejala tuh, boleh dielaborate lagi nggak? Gejala burnout tuh apa sih sebenarnya? Apa aja gitu ya? Tadi kan sempat kita ngobrolin tentang masalah perilaku ya Mbak, susah tidur, susah makan. Sebenarnya itu salah satu gejala ya. Salah satu gejala. Lebih lanjut biasanya berhubungan dengan perubahan perilaku emosinya. Gitu misalnya dia sensitif banget gitu, gampang tersinggung, atau justru dia malah lebih banyak nggak ngerasain apapun yang terjadi di hadapannya gitu, pendiam jadi lebih pasif gitu. Itu perubahan perilaku emosi gitu. Kemudian bisa jadi dia juga ngefek ke pekerjaannya, entah produktivitasnya menurun, dia suka menunda secara nggak sadar gitu, kayak rasanya nggak ada keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan aja gitu. Otomatis kalau dia menunda pekerjaan atau prokrastinasi, pasti dia berhubungan juga dengan performance ya kan. Otomatis itu juga akan berpengaruh ke organisasi gitu. Ketika karyawan itu performance-nya turun, otomatis produktivitasnya kan turun kayak gitu. Lebih lanjut lagi, ketika dia juga makin belum merasa butuh untuk menyelamatkan dirinya dari burnout itu gitu ya, dia secara nggak sadar akan bisa jadi melukai lingkungan sekitarnya gitu. Mungkin ya tadi ya berhubungan dengan misalnya sensitif banget, tiba-tiba marah-marah atau tiba-tiba jutek banget sama temennya kayak gitu. Jadi intinya nggak stabil gitu sih. Nah harapannya dengan kita mengetahui gejala burnout ini kan bisa segera teratasi ya kalau ada muncul gejala-gejala yang mengarah ke burnout. Selanjutnya kita akan bahas gimana sih sebenarnya cara mengatasi burnout ini ya. Harapannya kalau kita langsung mengambil sumbernya dari ilmu yang udah ada penelitian dan udah teruji secara ilmiah kan bisa cepat segera sembuh nih burnoutnya gitu. Boleh dijelaskan nggak tuh Rik?
cara mengatasi burnout ketika burnout itu sudah terjadi ya. Maksudnya ketika seseorang sedang mengalami burnout, itu apa yang harus dia lakukan sih? Seringkali orang mengalami burnout karena satu hal sebenarnya, Mbak. Karena dia nggak mengenali alarm tubuhnya. Kapan dia butuh untuk istirahat, kapan dia butuh untuk jeda, dia nggak ngenalin itu. Jadi seolah-olah dia harus ngegas terus gitu. Nggak cuma kondisi pekerjaan ya, ketika dia pulang kerja itu kan juga menanti ya pekerjaan rumah itu, mungkin anak ataupun pekerjaan domestik itu kan menjadi tanggung jawab individu juga gitu kan. Nah itu yang sering kali nggak disadari, padahal sebenarnya jeda 10 menit 15 menit itu penting buat diri kita, karena sebenarnya kita tuh berperan untuk berbagai macam peran gitu, berperan dalam berbagai hal gitu. Individu kita sendiri juga harus berperan pada diri kita. Kita juga berperan sebagai karyawan, kita berperan sebagai anak atau pasangan di rumah gitu, atau juga sebagai orang tua gitu kan. Itu kan butuh, masing-masing butuh porsi tenaga yang kita harus kerahkan. Nah kalau kita nggak ngisi energi kita sendiri gitu kan, bagaimana kita bisa berperan di situ dengan maksimal kayak gitu. Nah jadi salah satu cara pertama adalah tentu memahami atau mengenali alarm tubuh kita. Setelah itu baru ngomongin tentang alarm perasaan atau mental kita atau emosi kita gitu. Kita sebenarnya lagi kelelahan nggak sih itu? Seringkali kalau kita lagi lagi termotivasi banget kerja atau lagi semangat banget ngejar target gitu ya Mbak, kayak rasanya tuh mau jam berapapun tetap harus dikerjain gitu. Padahal sebenarnya yang dipakai untuk kerja itu kan diri kita. Itu juga jangan lupa gitu. Nah akhirnya itu yang pertama ya tentu harus mengenali diri dulu tentang self awareness. Jadi kunci utama dari segala macam masalah tuh self awareness gitu. Ketika kita udah tahu nggak cuma kelebihan kekurangan ya, tapi apa yang kita butuhkan, kapan kita bisa termotivasi, kapan kita harus berjeda, itu kan self awareness juga. Nah ketika kita gagal mengenali diri kita terkait dengan itu, tentu kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah ketika udah terlanjur burnout, kita tuh kayak akhirnya memikirkan gini, ini aku kerja ngapain sih, buat apa sih ya gitu. Padahal sebenarnya dia secara sadar bekerja gitu. Jadi kayak nggak nemu maknanya aja dari apa yang dia lakukan sehari-hari gitu. Yang kedua, tentu penting juga untuk memahami limitasi diri. Setiap kita kan punya limitasi ya Mbak Nisa. Mungkin saya nggak bisa nih tentang kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan tenaga kesehatan gitu ya. Jadi limitasi-limitasi seperti itu yang harus kita pahami dan harus kita lakukan gitu. Jangan sampai terus saya multitasking kok, saya bisa melakukan semuanya kok dalam satu waktu, tenang aja semuanya beres. Itu bukan menjadi satu indikator kita tuh hebat, tapi justru kita menyakiti diri kita sendiri dengan nggak mengenali limitasi, sampai akhirnya kita jadi ngerasa bersalah kalau istirahat, sampai akhirnya kita jadi ngerasa nggak pantas buat ambil cuti, nggak produktif gitu. Itu yang akhirnya kita jadi kebingungan gitu. Terus ini aku harus ngapain deh? Kenapa ya aku harus kerja? Jadi bikin kita akhirnya kehilangan diri kita. Kita jauh sama diri kita gitu, Mbak. Padahal ya sebenarnya tadi kayak contoh kita mau ngisi beberapa gelas peran tadi, kita perlu ngisi air dulu kan di diri kita dulu gitu. Kalau kita nggak punya air, kalau kita aja airnya kurang, gimana kita bisa ngasih ke peran-peran yang ada? Itu penting untuk itu. Mungkin kalau dari pengalaman ya Rik, pengalaman pribadi, setelah kita mengetahui self awareness itu ya, kalau kondisi diri kita, limitation diri kita, perlu juga kita mengkomunikasikan gitu ya sama orang sekitar, kita mau support system kita. Misal sama pasangan nih lagi capek kerja gitu, sampai kan bisa sampai rumah, sorry ya aku nggak bisa, misalnya nih kalau saya kan PIC masak nih di rumah, sorry aku hari ini nggak sanggup nih, kalau masak kita beli aja ya, mungkin seperti itu ya. Hal-hal seperti itu penting gitu banget ya. Karena kalau nggak punya self awareness dan nggak tahu limitasi dirinya, dia pasti memaksa untuk masak ya Mbak di kondisi itu. Terus dia akhirnya kelelahan, bisa jadi dia tumpahkan kemarahannya ke anak, ke suami. Padahal sebenarnya dia yang nggak memahami apa yang sedang dia alami gitu. Terus kalau udah tahu nih self awareness, silakan bisa langsung recharge aja. Apa nih yang bisa membuat kita tuh ke recharge? Misalkan kalau ini kebanyakan orang istilahnya introvert extrovert gitu ya Mbak. Kalau introvert kan yaudah me time, minta waktu sama keluarga untuk me time supaya ke recharge. Ada juga yang extrovert yang justru energinya ketemu orang. Aku butuh ketemu teman-teman bestie-bestieku nih, ya monggo gitu. Yang jelas sesuai dengan kebutuhan dirinya masing-masing, dan setiap orang tuh kebutuhannya beda-beda, nggak bisa disamain. Mungkin satu orang yang pertama ini olahraga bisa jadi tempat recharge, orang yang lain kerasa olahraga malah jadi tekanan gitu misalnya gitu kan. Itu kan disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang penting sepanjang kita tahu apa yang kita butuhkan, sepanjang kita tahu batas mana kita bisa melakukan sesuatu, go on gitu. Jadi lakukan aja gitu. Oke, menarik nih ya Sobat Operasi. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Mbak Arika tentang burnout. Untuk ini Dik, mungkin sedikit menambahkan ya dari beberapa artikel yang pernah saya baca juga. Salah satu tips untuk mengurangi burnout
adalah dengan kita berupaya untuk mindful gitu ya di pekerjaan gitu misalnya. Jadi fokus aja kita menyelesaikan satu pekerjaan dengan tuntas gitu. Bener yang tadi Arika sampaikan, kalau memungkinkan tidak multitasking gitu ya. Memang limitasinya nggak bisa multitasking, ya udah selesaikan, fokus. Ketika kita fokus nanti insya Allah pekerjaan juga akan cepat selesai gitu ya dengan mindful itu tadi. Lalu yang kedua terkait ini juga selain mindful tadi ya, mungkin bisa juga kita itu ketika kerja, misalnya di kerja itu kita bekerja memang di perusahaan yang memiliki visi, misi, dan nilai dengan yang diri kita anut gitu ya. Jadi kita bisa menjadi diri kita sendiri walaupun di tempat kerja ya. Mungkin karena ada perbedaan gap ketika visi, misi, dan value perusahaan tuh beda dengan visi misi kita pribadi, itu nanti kan pasti ada bentrokan, topeng gitu ya. Jadi kan capek gitu lama-lama, kalau mau sampai kapan gitu kita pakai topeng itu mungkin bisa salah satu pemicu terjadinya burnout juga ya. Bener nggak itu secara teori psikologi? Bener banget Mbak. Bahkan mindfulness itu kan juga jadi salah satu metode terapi ya di psikologi gitu. Jadi itu salah satu bentuk terapi supaya kita bisa lebih pulih dari gejala-gejala atau gimana tuh salah satu bentuk terapinya? Singkat aja kalau boleh dijelaskan. Ya. Jadi ada yang namanya perbedaan jenis reaksi dan respon. Kira-kira kalau menurut Mbak Nisa nih, apa sih bedanya reaksi sama respon? Kalau reaksi mungkin lebih spontan gitu ya. Ya bener. Kalau respon lebih. Nah bener, kalau reaksi itu kita kayak nggak perlu pertimbangan ya Mbak ya untuk ngapa-ngapain. Misalkan kayak Mbak Nisa, aku cubit gitu, misalkan langsung bilang gitu kan, itu kan reaksi yang spontan gitu ya. Nah penting untuk kita tuh menghadapi semua kejadian yang kita hadapi di dunia ini atau di sehari-hari kita tuh buat bereaksi, bukan bereaksi tapi berespon. Gimana caranya berespon? Karena pembedanya adalah yang reaksi spontan, tentu yang berespon itu perlu banyak pertimbangan. Dan di mindfulness itu ada beberapa alur untuk berespon. Yang pertama, ada beberapa step yang nggak bisa di skip lah intinya Mbak. Yang pertama itu setiap kita menghadapi satu kejadian, mau itu senang mau itu nggak enak gitu ya, kita harus mengakui perasaan kita dulu. Dari kejadian yang misalkan kita ditegur ya sama atasan, perasaan kita apa sih terhadap kejadian itu? Marah sedih, dong, marah misalnya kecewa karena aku udah ngelakuin yang terbaik, kenapa tetap ditegur misalnya kayak gitu ya. Itu akuin dulu, tapi nggak perlu mencari validasi dari pengakuan emosi kita. Cukup kita aja gitu. Misalkan kalau saya ya Mbak itu suka melipir kamar mandi gitu. Gimana ngerasain apa sih Arika gitu misal kayak gitu. Oke, sebel. Jadi akhirnya kita nggak butuh validasi orang lain gitu loh untuk memahami perasaan kita. Itu yang pertama. Kalau udah semua tuntas diregulasi, kalau misalkan pun butuh nangis atau nonjok gini misalnya, ya nggak apa-apa kok, daripada kita ngeluapin ke orang lain gitu. Yang penting itu dilakuin dulu dan diakui dulu. Nah seringkali orang-orang tuh gagal mengakui emosinya sendiri, dan padahal semua emosi itu tuh baik buat dia gitu. Karena ya itu yang bikin dia akhirnya bisa belajar dari step kejadian itu kan Mbak. Nah setelah emosi itu diakui, step selanjutnya dalam berespon di mindful itu adalah kita harus bisa memilih mana yang bisa jadi kendali kita, mana yang nggak bisa jadi kendali kita. Itu penting. Nggak cuman itu ya. Jadi kayak oke, misalnya nih ditegur atasan ya gitu. Oke, kira-kira teguran atasan dengan cara menyampaikan yang marah-marah itu bisa aku kendalikan nggak? Aku bisa nggak minta dia? Nggak bisa dong gitu. Bagaimanapun tetap atasan punya cara sendiri dalam menegur gitu misalnya. Yang bisa aku kendalikan apa? Responku menghadapi teguran itu gitu. Apakah aku tidak memahami apa yang dia sampaikan di teguran itu, atau aku mencoba menelaah evaluasi diriku di situ misalnya. Setelah itu, setelah memilih mana yang bisa dikendalikan, mana yang nggak bisa dikendalikan, selanjutnya adalah ini yang paling susah Mbak, membuat minimal 3 pilihan respon. Seringkali di reaksi kita hanya cuma punya satu pilihan respon. Di respon gitu seolah-olah cuma satu-satunya reaksi yang itu aja nih yang harus bisa kita jawab itu. Enggak, padahal sebenarnya kita punya makanya banyak opsi ya. 3 itu minimal supaya kita nggak selalu nyesel sama apa yang kita lakuin gitu. Misalkan yang pertama, aku bisa nih marah balik sama atasan, harusnya kan nggak kayak gitu cara ngomongnya Mbak, misalnya kayak gitu ya. Atau yang kedua, yaudahlah itu kan atasan harus aku hormati, tapi aku batin terus aku jadi mendem perasaan misalnya. Yang ketiga misalnya, aku memahami bahwa itu kesalahanku dan aku merasa bahwa itu benar apa yang disampaikan, tapi mungkin aku pengen dia tahu bahwa cara menyampaikan dia perlu lebih baik lagi gitu misalnya. Dengan cara komunikasi yang asertif, aku mau pilihan respon yang paling minim resikonya, yang mana yang nggak jadi penyakit buat aku dan juga nggak bikin hubunganku sama atasan juga jadi buruk. Misalkan ketika kita lakukan ketika dalam semua untuk pilihan respon ini kan masalahnya dalam kendali kita ya, dalam kontrol kita. Jadi kita selalu punya pilihan gitu ya untuk respon itu. Dan ini tuh mindful ini tuh nggak bisa cuman 1 detik 2 detik Mbak. Aku pertama kali nerapin ini tuh butuh 40 menit.
sebelum akhirnya aku memutuskan untuk berespon ini. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa loh buat berjeda. Jadi setiap stimulus sama respon tuh nggak selalu langsung. Nggak harus disikat. Bener banget. Gitu. Oke, nah menarik banget nih Arika, kayaknya harus ada part 2-nya ya. Untuk kali ini episode kali ini insya Allah cukup, pembahasannya cukup menarik. Oh ya, satu lagi mungkin pesan terakhir ya buat Sobat Ailing, kalau sudah mulai mengalami gejala burnout, kita sebenarnya dari SDM itu punya fasilitas namanya bilik curhat ya Rik ya. Sebenarnya saya cukup sedih juga sih tadi mendengar, membaca artikel sebenarnya di industri kesehatan tuh 74% loh kemungkinan karyawan mengalami burnout ya secara statistik. Nah, sedangkan bilik curhat kita kok masih sepi-sepi aja nih. Nah, ini mungkin ke bilik curhat lain ya. Maksudnya supaya tidak salah arahin, soalnya kami juga udah ditangani dengan Arika dan tim yang profesional. Hubungan kerja kita bukan dengan sebagai HRD ya Mbak. Iya, bukan sebagai HRD gitu. Makanya tadi sengaja salah satunya saya pagi ini kayaknya kita nggak usah pakai seragam dan ntar bawaannya pingin meng-SP nih takutnya. Supaya ngobrol lebih santai ya. Jadi monggo bisa dimanfaatkan fasilitas bilik curhat itu. Kalau untuk sobat operasi yang bukan karyawan Ailing, sebenarnya Arika juga lagi membangun sebuah Rik ya? Biro pelayanan psikologi ya, bisa dilihat di sini ya. Apa namanya ya, Selaras. Nah itu bisa juga tuh sebagai solusi. Intinya kalau menurut saya sebenarnya burnout tuh sama aja kok misalnya kita lagi sakit fisik ya, misalnya flu, batuk, pilek atau mungkin tipes, itu kan kita menanganinya, kita punya keterbatasan untuk menanganinya, kita serahkan ke profesional yang menyelesaikan. Sama halnya dengan burnout juga Rik ya, penyakit psikolog gitu, penyakit mental mungkin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak Arika atas waktunya. Semoga sesi ini bisa bermanfaat, dan tentunya teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe channel podcast operasi, yaitu channelnya di channel Ailing ya, YouTube-nya Ailing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.